Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya ayyatuhat talibat as-salihat? Insyaallah la'annakunna bi khairin wa afiyatin tammatin. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali di pertemuan kita, yaitu di pertemuan Mustalahul Hadis. Ya, akhwat, silakan dipersiapkan dulu kondisinya, buku, catatannya, notnya dipersiapkan untuk mencatat poin-poin penting di materi kali ini. Sebelumnya, kita telah membahas tentang al-hadis al-qudsi wal marfu. Itu poin pertama dan kedua dari khabarul ahad al-mushtarak bainal maqbul wal mardud. Khabar ahad al-mushtarak bainal maqbul wal mardud, atau khabar yang bercampur antara yang diterima atau ditolak. Dan bahasan kita yang pertama waktu itu telah membahas tentang hadis qudsi, yaitu huwa ma nuqila ilaina 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma isnadihi iyyahu ila rabbih azza wa jalla, yaitu hadis qudsi yang hadis yang disampaikan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad dari beliau sendiri kepada Rabb azza wa jalla. Jadi teksnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian udah kita bahas juga perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran, Al-Quran lafzuhu wa ma'nahu minallahi ta'ala, wal hadis qudsi ma'nahu minallah wa lafzuhu min 'indin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran yuta'abbad bitilawatihi wal hadis qudsi la yuta'abbad bitilawatihi. Kemudian Al-Quran yushtaratu fi thubutihi at-tawatur wal hadis al-qudsi la yushtaratu fi thubutihi at-tawatur. Kemudian ada dulu al-ahadits al-qudsiyah, yakni ada dua hawalai mi'atai hadis. Jumlahnya sekitar 200 hadis ya. Seperti contohnya misaluhu hadis ma rawahu Muslim fi sahihihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa an anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Itu contoh daripada salah satu contoh daripada hadis qudsi ya. Kemudian sialnya sudah kita bahas juga. Kemudian marfu yaitu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Itu ya. Jadi yang khabar yang bercampur antara makbul dan mardud itu yang pertama, poin pertamanya hadis qudsi. Kemudian poin keduanya al-marfu' ya. Dan bahasanya ini udah dibahas di pekan sebelumnya. Dan jenis-jenis marfu itu ada 4, ada al-marfu al-qauli, al-marfu al-fi'li, al-marfu at-taqriri, wal marfu al-wasfi. Dan misal-misalnya juga sudah disebutkan ya sebelumnya. Nah, sekarang kita masuki poin yang ketiga, yaitu al-mauquf. Al-mauquf. Jika di buku yang hijau itu ada di halaman 98 sampai dengan awal safhah, awal halaman 101 ya. Kita bahas bismillah. Al-mauquf lughatan, makna lughawi min al-mauquf yani ismun maf'ulun min al-waqfi. Ismun maf'ulun min al-waqfi merupakan isim maf'ul dari kata al-waqfu. Wa ka'anna rawi waqafa bil hadits inda sahabi wa lam yattabi' sarda baqi silsilatil isnadi. Maka seolah-olah si perawi ini, seorang perawi menghentikan hadisnya hanya sampai sahabat saja dan sisa rantai sanadnya tidak saling berurutan. Makna istilahi daripada al-mauquf yaitu huwa ma udhifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn, yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat atau sekelompok sahabat saja, baik yang disandarkannya itu berupa perkataan atau perbuatan ataupun takrir ya, karena kemudian
baik sanadnya itu muttasil atau munqati, sawa'un kana as-sanadu ilaihim muttasilan aw munqati'an. Baik sanadnya itu muttasil atau munqati. Muttasil bersambung, munqati terputus. Kemudian penjelasannya, syarh ta'rif, ay huwa ma nusiba aw usnida ila sahabi, yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat, au jam'u minas sahabah, atau sekelompok sahabat, sawa'un kana hadzal mansub ilaihim qawlan aw fi'lan aw taqriran, baik ini berupa yang disandarkannya itu berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir, ya. Takrir pernyataan. Sawa'un kana as-sanad ilaihim muttasil aw munqati'an. Baik itu sanadnya bersambung atau tidak. Ya, kemudian amsilah minal amsilati. Contoh-contohnya ya. Al-awwal, misalul mauquf al-qawli. Misal daripada mauquf pada perkataan. Qaulur rawi, Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nas bima ya'rifuna aturiduna an yukadziba Allah wa rasuluh. Salah seorang perawi berkata, beliau mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu alaihi wasallam berkata, ceritakanlah kepada manusia apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Seperti itu. Ini contoh daripada al-mauquf al-qawli. Kemudian misal yang selanjutnya itu misalul mauquf al-fi'li. Qaulul Bukhari, contoh daripada mauquf perbuatan, ya. Qaulul Bukhari, perkataan Imam Bukhari, yaitu wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammimun. Mengenai Ibnu Abbas, dia tayamum. Kemudian contoh daripada misalul mauquf at-taqriri, qaulu ba'd tabi'in, fa'altu kadza amama ahadis sahabah wa lam yunkir alayya. Kalau mauquf takrir itu contohnya itu perkataan dari sebagian tabi'in. Ada sebagian tabi'in mengatakan, aku melakukan begini dan begini, atau sesuatu hal, ya, dia menjelaskan hal tersebut di hadapan sahabat dan dia tidak mengingkari perbuatanku, atau jadi tidak mengiyakan dan tidak menolak, jadi didiamkan saja. Itu salah satu contoh daripada mauquf at-taqriri atau pernyataan. Fahimna ilahuna, itu contoh-contohnya, ya, mauquf qauli, mauquf fi'li dan mauquf taqriri. Selanjutnya kita ke poin berikutnya, isti'malu akhiru lahu. Penggunaan lainnya, penggunaan isti'malun akhar lahu. Yusta'malu ismul mauquf fi ma jaa'a an ghairi sahabah lakinna muqayyadan, fa yuqalu mathalan hadha hadithun waqafahu fulanun 'ala az-Zuhri aw 'ala 'Atha wa nahwi dhalika. Kata mauquf kadang-kala juga digunakan untuk sesuatu yang berasal selain daripada sahabat, ya. Namun keadaan seperti ini sangat terbatas keadaannya, ya. Misalnya, jika dikatakan hadis ini dimauqufkan oleh si fulan kepada Az-Zuhri, oleh seseorang kepada Az-Zuhri, atau kepada atau yang semacamnya. Jadi kata mauquf kadang-kala juga digunakan untuk sesuatu yang berasal dari selain sahabat, tetapi hal ini jarang atau sangat terbatas, ya. Kemudian istilah fuqaha Khurasan, istilah daripada para fuqaha daerah Khurasan. Wa yusamma fuqaha Khurasan al-awwal al-marfu' khabaran wal mauquf atharan. Kalau para fuqaha asal Khurasan ini menyebutkan bahwa marfu' itu dengan istilah khabar, sedangkan kalau mauquf dengan istilah athar, ya. Fa ammal muhadditsuna fa yusammuna kulla dhalika atharan li'annahu ma'khudun min athartu syai' ay rawaituhu. Sedangkan ahli hadis menamakan semuanya dengan athar karena diambil dari kata atharu asy-syai'a yang berarti aku meriwayatkannya. Kemudian selanjutnya yaitu far'un tata'allaqu bil marfu' hukman.
fara'un tata'allaqu bil marfu' hukman. Cabang-cabang yang berkaitan dengan marfu' hukman. Jadi ada cabang ya ke bawahnya. Jadi ini merambah ke daerah ke hal apa saja. Fahunaka suratun minal mawquf fi alfadhiha wa syakliha, lakinnal mudaqqiq fi haqiqatiha yara anna bima'na al-hadith al-marfu'. Lidha أطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما أي أنها من الموقوف لفظا المرفوع حكما. Jadi terdapat gambaran mengenai hadis mauquf ini ya, baik pada lafaz maupun bentuknya. Akan tapi para pengkaji hadis atau para orang-orang yang mengkaji atau mempelajari ilmu hadis melihat bahwa hakikatnya itu merupakan hadis marfu' ya. Hakikat mauquf ini merupakan hadis marfu'. Oleh karenanya para ulama menyebutkan dengan marfu' hukman secara atau marfu' secara hukum. Maksudnya secara lafaz memang mauquf, namun secara hukum marfu'. Itu bisa difahami atau tidak? Jadi ada beberapa gambaran mengenai tentang hadis mauquf ini, baik lafaz maupun bentuknya. Tapi pengkaji atau yang mendalami ilmu hadis itu melihat bahwa hakikat daripada hadis mauquf ini adalah marfu', hanya saja hukumnya berbeda. Jadi maksudnya adalah marfu'nya secara hukum, marfu'nya secara hukum, akan tetapi lafaznya memang mauquf, seperti itu. Adapun beberapa gambaran lain, wa min tilkas suwar, ada contoh-contoh lainnya, an yaqulu as-sahabi alladhi lam yu'raf bil akhdhi an ahli al-kitab qawlan la majala lil ijtihad fihi wa la lahu ta'allaq bi bayani lughatin aw syarhin gharibin misalnya. Poin yang pertama itu beberapa gambarnya sahabat mengatakan tidak diketahui bahwa hal ini diambil dari ahli kitab, suatu perkataan yang bukan menjadi objek ijtihad, tidak berkaitan dengan penjelasan bahasa atau penjelasan mengenai ketersinggungannya. Famisaluhu, contohnya yang pertama supaya bisa difahami ya, kita melihat contoh. Yang pertama, al-ikhbar 'anil umur al-madiyah kabad'il khalqi. Contoh pertama yaitu keterangan dari berbagai perkara yang telah lalu, jadi sesuatu yang telah lalu. Misalnya seperti awal mula penciptaan. Jadi awal mula penciptaan itu seperti apa? Nah, itu kita harus ya tawakufuna, jadi harus berhenti, jangan terlalu membayangkan siapa yang menciptakan bagaimana diciptakannya ini, jangan terlalu memikirkan hal tersebut sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan di akal kita, dan sebaiknya hal itu tidak perlu untuk ditanyakan. Seperti jangan sampai kalian membayangkan bagaimana Allah itu menciptakan manusia. Ya, Allah sangat mudah sekali. Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka jadilah semuanya. Jadi jangan terlalu memikirkan sesuatu yang sudah pasti. Maksudnya apa yang diciptakan terlebih dahulu antara ini dan ini misalkan. Jangan sampai kalian bingung sendiri seperti itu. Jadi intinya tentang awal mula penciptaan itu tidak perlu difikirkan ya, karena tidak sepatutnya juga. Maka sebaiknya ya tawakuf ilahuna, atau berhenti sampai di sini. Kemudian keterangan dari selanjutnya yang kedua, al-ikhbar anil umur al-atiyah kal malahim wal fitan wa ahwali yaumil qiyamah. Atau yang kedua, keterangan dari berbagai perkara yang akan datang, seperti mimpi. Malahim tuh dari hulmun, malahim mimpi-mimpi, kemudian tentang fitnah, kemudian keadaan pada hari kiamat. Jadi sebenarnya kita menceritakan mimpi pun sebaiknya tidak boleh ya, apalagi itu suatu seperti mimpi buruk, itu sangat tidak boleh untuk diceritakan kepada orang lain. Kemudian mengenai fitnah, maka kita juga jangan sampai berperan dalam penyebaran fitnah tersebut. Dan tentang keadaan pada hari kiamat, nanti hari kiamat tuh gimana ya misalkan, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, awil ikhbar amma yahsulu bi fi'li thawabin
makhsusun atau iqabun makhsusun ka qawlihi man fa'ala kadza falahu ajru kadza. Nah ya, keterangan tentang pahala atau balasan tertentu yang diperoleh karena mengerjakan suatu perbuatan, seperti ucapan atau barang siapa yang mengerjakan pekerjaan atau suatu amalan, maka akan memperoleh ganjaran seperti ini. Nah, karena ganjaran atau pahala itu hanya di tangan Allah ya. Seperti amalan saum ya, itu tidak akan ada yang tahu ganjarannya seperti apa, hanya karena saum itu hanya Allah yang memberikan ganjarannya, seberapa besar atau kecilnya pahala saum tersebut. Qala ta'ala wa amma saum fa seperti hadis saum itu ana ajzibi. Jadi perkara saum itu hanya Allah saja yang akan memberikan pahalanya. Jadi hanya Allah yang tahu. Jadi seperti misalkan saum yukafiru dzunub itu hanya Allah yang berhak menghapus atau memaafkan dosa manusia sampai kadarnya seperti apa. Karena pada dasarnya Allah itu sangat Maha Pemurah, Pengasih, Pengampun, selagi kita sebagai hambanya ingin berlaku baik, bertaubat, dan mohon ampun kepada Allah. Seperti itu. Selanjutnya ya, di poin langsung poin kedua dari tilka suar ya. Aw yaf'alu as-sahabi ma la majala lijtihad fihi kas-salah ala Ali radhiyallahu anhu salat al-kusuf fi kulli raq'atin akthar min ruku'aini. Atau keterangan tentang sahabat yang mengerjakan suatu perbuatan dan bukan menjadi objek ijtihad, seperti salat khusuf atau gerhana mataharinya para sahabat yang di setiap rakaatnya terdiri dari lebih dari 2 kali ruku ya. Karena sebenarnya salat gerhana itu baik gerhana bulan atau gerhana matahari, setiap rakaatnya hanya terdiri dari 2 ruku. Jadi karena 2 rakaat jadi jumlahnya 4 ruku ya. Sedangkan sahabat ada yang berijtihad di salat kusuf bahwa setiap rakaatnya lebih daripada 2 ruku. Maka di sini mauquf ya, natawaqaf. Kemudian au yukhbaru sahabi annahum kanu yaquluna aw yaf'aluna kadza aw la yarawna ba'san kadza bikadza. Atau sahabat yang memberitahukan bahwa mereka telah mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau melihat suatu perbuatan dan membiarkannya, seperti itu. Maka poin yang pertama, fa in adafahu ila zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sahih annahu marfu'un ka qauli Jabir kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang marfu yang dikatakan oleh Jabir, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kami melakukan azal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, wa in lam yudhifhu ila zamanihi fa huwa mauqufun indal jumhur. Jadi kalau sesuatu itu atau suatu perbuatan itu disandarkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu marfu'. Akan tapi jika perkataan tersebut tidak disandarkan kepada zaman Nabi, maka itu mauquf ya, atau berhenti. Jika disandarkan pada jika tidak disandarkan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menurut jumhur ulama atau kesepakatan para ulama, hadisnya mauquf, seperti perkataan Jabir, jika kami naik, kami bertakbir, dan jika kami turun, kami bertasbih. Ada ya di sini. Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Jika kami naik, kami pernah saat itu, misalkan kata Jabir, jika kami naik maka kami bertakbir, dan jika kami turun maka kami bertasbih. Mungkin ini saat
keadaan perang ya, atau ketika menanjak bertakbir dan ketika turun bertasbih seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu au yaqul as-sahabi umirna bi kadza au nuhina an kadza au minan sunnah kadza. Mislu qawli ba'd as-sahabah umira Bilal an yashfa' al-adhan wa yutiru al-iqamah. Atau seperti sahabat yang mengatakan kami diperintahkan begini atau begini, atau kami dilarang untuk begini dan begini, atau bagian dari sunnah adalah begini dan begini. Contohnya ya, sebagai salah satu sahabat mengatakan umira Bilalun an yashfa'al adzan wa yutirul iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Atau seperti ucapannya Atiyah ya, wa au kaqauli Ummu Atiyah nuhina an ittiba' al-janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami telah dilarang untuk mengikuti jenazah dan kami tidak boleh menyumpah-nyumpah. Atau seperti qaqali Abi Qilabah an Anas, atau seperti perkataannya Abu Qilabah dari Anas, minas sunnah idza tazawwaja al-bikr ala sayyib aqama indaha sab'ah. Dan bagian dari kata Abu Qilabah yang dia dapatkan dari Anas, bahwa bagian dari sunnah jika mengkawini atau menikahi seorang gadis terhadap janda, maka ia mesti tinggal bersama gadis itu selama 6 hari. Ini mauquf ya. Kemudian au yaqul ar-rawi fil hadis inda dzikri sahabi ba'd hadhihi al-kalimat al-arba'ah, atau rawi yang mengatakan dalam hadisnya tatkala menyebut sahabat 4 kata berikut ini ya, yarfa'uhu au yanmihi au yablughu bihi au riwayah ka hadis a'raj ya, atau kata-kata seperti yarfa'uhu, yanmihi, yablughu bihi riwayatan, seperti hadis a'raj dari Abu Hurairah, Nabi Hurairah riwayatan, suatu riwayat, la taqumas sa'ah hatta taqatalu qauman sigharul a'yun. Orang-orang Yahudi berkata, bahwa tidak akan adanya hari kiamat. Hari kiamat itu akan datang saat tuqatalu qauman sigharul a'yun, kalian akan memerangi suatu kaum yang perawakannya kerdil. Kemudian selanjutnya yufassir as-sahabi tafsiran lahu ta'allaqu bisababi nuzuli ayatin kaqaulihi Jabir kanatil yahud taqul man ata imra'atahu min duburiha fi qubuliha ja'al waladu ahwar fa anzalallahu ta'ala nisa'ukum a'udzubillahi minasyaitonir rajim nisa'ukum harsul lakum al-ayah. Atau ada seorang sahabat yang menafsirkan sesuatu yang berhubungan dengan turunnya ayat, seperti perkataannya Jabir, kanatil yahud taqul man ata imra'atahu min duburiha fi qubuliha ja'al waladu ahwar. Orang-orang Yahudi berkata, barang siapa yang mendatangi wanitanya pada bagian duburnya, maka anak yang akan dilahirkannya bermata juling. Maka di sini tidak itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di surat apa? Nisa ya. Al-Baqarah. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Gitu. Coba ini PR buat kalian, surat apa? Kemudian itu istifadah ya. Nah, poin yang terakhir itu apakah hal yuhtaju bil mauquf? Apakah hadis mauquf diperlukan untuk berhujjah ya? Fal mauquf kama araft qad yakunu sahihan aw hasanan aw dha'ifan, lakin hatta law thabatat sihhatuhu fahal yajuzul 'amalu bihi. Hadis mauquf itu seperti yang sudah diketahui atau bisa keadaannya sahih, hasan ataupun dhaif.
Namun dengan demikian, walaupun kesahihannya sudah bisa dipastikan, apakah diperlukan? Maka jawabannya, wal jawabu an dzalika annal asl fil mauquf adamu wujubil amal bihi li'annahu aqwalun wa af'alun lis-sahabah. Nah, jawabannya adalah bahwa pada dasarnya hadis mauquf itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebab hadis mauquf itu adalah perkataan dan perbuatannya sahabat, ya, bukan ya, sedangkan hadis adalah perkataan dan perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mauquf adalah perkataan dan perbuatannya sahabat. Lakinnaha in thabatat fa innaha tuqawwi ba'd al-ahadits ad-dha'ifah kama marra fil mursal li'anna hal as-sahabah kana huwa al-'amal bis-sunnah wa hadha idh lam yakun lahu hukmul marfu' amma idza kana min alladhi lahu hukmul marfu' fa huwa hujjatun yajibul 'amalu bihi kal marfu'. Namun akan tapi jika bisa dipastikan bahwa perbuatan dan perkataan sahabat tersebut bisa memperkuat daripada hadis-hadis dhaif yang seperti yang telah dibahas di bab bahasan mursal, ya, maka perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh sahabat itu termasuk ke dalam sunnah. Karena kalau misalkan sesuai atau dengan hadis Rasulullah SAW ini, maka jika tidak, itu termasuk ke dalam mauquf atau hanya sebatas perkataan sahabat saja. Tapi jika perkataannya dan perbuatannya itu sesuai dengan hadis Nabi dan bisa memperkuat hadis yang derajatnya dhaif, maka itu hukumnya termasuk ke dalam hadis marfu'. Ya, bukan mauquf. Kalau mauquf itu hanya sekedar perkataan sahabat saja. Namun jika termasuk dengan hukum hadis marfu', hadisnya bisa dijadikan sebagai hujjah atau sebagai penguat argumen, ya, sebagai hadis marfu'. Jadi intinya mauquf itu pada dasarnya adalah perkataan dan perbuatannya sahabat. Namun apabila perkataan dan perbuatannya sahabat ini bisa memperkuat hadis-hadis dhaif, maka derajatnya menjadi atau derajat hukumnya menjadi hadis marfu' dan hujahnya bisa dipergunakan dengan ini. Seperti itu. Sampai bahasan ini bisa difahami atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini ada di halaman 100, ringkasan, ya. Ringkasan daripada bahasan kita sebelumnya. Bisa kalian lihat itu tabelnya atau pohon ringkasannya. Nah, sampai bahasan ini silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya tunggu pertanyaannya. Fa jazakumullahu khairan ala husni masyarakat wastima. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi absensi, dan jika ada yang berhalangan hadir, silakan memberikan keterangannya melalui chat Telegram, ya. Barakallahu fikunna jami'an. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Qabla dzalika wajib, saya belum memberikan tugas, ya, sebelumnya. Saya ingin seperti biasa kalian mencatat materi, ringkasan, dan PR yang pekan lalu belum, ya, belum dikasih. Tolong kalian cari hadis qudsi, satu hadis qudsi dari internet atau dari buku apapun, terserah. Pokoknya selain daripada yang dicontohkan di di sini, ya, selain daripada yang dicontohkan di buku, coba kalian cari satu hadis qudsi, kemudian seperti biasa dikumpulkan kepada ustazah. Kalau bisa setiap orangnya jangan ada yang sama. Jadi mungkin di list di grup kelas kalian, saya akan membahas hadis qudsi tentang ini. Jadi yang lainnya kalau bisa jangan ada yang sama dan dikumpulkan kepada ustazah. Barakallahu fikunna jami'an. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.